Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Angel Lucelo. Saya berasal dari kelas D, PPKN Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Stambuk 2025. Di sini saya akan membuat tutorial mengenai bagaimana menggunakan aplikasi Bandicam itu tersebut di laptop ataupun PC untuk merekam layar dalam pemenuhan tugas. Nah, yang pertama kali itu kita harus membuka Google Chrome. Di Google Chrome ini kita harus mencari web yang berisi dari bandingan tersebut. Di sini kita harus ketik dulu. Nah, ini sudah ada Google penelusurannya itu Bandicam tersebut. Kemudian kita harus mengklik halamannya sendiri. Nah, kalau untuk mengunduhnya itu ya tinggal mengklik gratis unduh tersebut. Setelah mengklik gratis unduh tersebut otomatis nanti dari semua bookmark ini kita harus dapat melihat sudah sejauh mana di download dan sudah bisa dipasang di laptop ataupun PC tersebut. Nah, kalau dari sini saya sudah mendapatkan aplikasi Bandicam tersebut dan saya tinggal mengklik dua kali. Ketika diklik dua kali maka akan terlihat bagaimana aplikasi Bandicam tersebut. Untuk tampilan awalnya ya seperti ini. Tampilan awal dari Bandicam itu. Nah, kalau dari Bandicam itu sendiri ada beberapa pengaturan dari beranda. Kalau dari beranda ini kita apa ya namanya? Di sinilah kita dapat video ataupun gambar yang sudah kita rekam di PC kita yang sudah kita rekamlah sebelumnya. Ini dapat berupa gambar. Gambar itu ketika hasilnya itu dalam bentuk tangkapan layar biasanya atau yang sering kita sebut sebagai screenshot. Kalau untuk audio itu ya kita hanya merekam suara aja, hanya merekam suara dan hasilnya sudah diklasifikasikan dari tiga gambar tersebut, video, gambar, audio. Nah, ada juga yang video ini yang artinya sudah terekam jelas juga dengan suaranya. Tapi kalau dari pengaturan Bandicam tersendiri ini bisa juga kalau dari video itu hanya menampilkan video tanpa suara, begitupun sebaliknya hanya suara tanpa menggunakan kamera ataupun kamera untuk melihat siapa yang memegang PC tersebut juga bisa. Kalau dari settingan umum ataupun pengaturan ini, kita harus checklist folder keluarnya itu yang pertama jendela Bandicam selalu di atas, jalankan Bandicam saat Windows menyala. Kemudian, nah ini teman-teman, beginilah nanti kalau misalnya sudah masuk ke Bandicam itu sendiri, kita harus mencentang beberapa aturan ya, agar kita dapat menggunakan Bandicam itu dalam pemenuhan tugas. Selanjutnya, untuk jadwal perekaman itu sendiri, kita bisa mengaturnya di jadwal perekaman ini. Itu tergantung kita mau ngaturnya berapa gitu. Kalau untuk perekaman otomatis selesai itu ya ketika kita merekam, kita dapat menentukan di menit berapa perekaman kita ini bakal otomatis selesai. Selanjutnya video ini ya kita harus merekamnya itu yang pertama kita harus menceklis tombol pintas, kemudian tampilkan kursor mouse, kemudian tambahkan efek klik mouse ya ketika kita mengklik ya untuk memperlihatkan kursor dari layar PC tersebut ya akan terlihat dari kameranya secara langsung. Kemudian kalau untuk tambahkan overlay kamera web ya ini kamera kita ini bakal kelihatan dari PC yang sudah kita tunjukkan. Kemudian kalau untuk pengaturan gambar itu sendiri, kita harus tangkapan gambarnya itu kita harus menceklis tombol pintas. Kalau ulangi pengambilan gambar setiap, berarti ya setelah kita mengambil gambar, gambar yang dihasilkan itu ada dua, gitu. Untuk formatnya bisa diubah ya sesuka hati. Ada JPG kualitas tinggi, ada yang normal dan JPG atau kualitas kostum yaitu yang 20 sampai 100. Ya artinya lebih rendah lah. Itu tergantung kita kalau udah custom. Untuk pengaturan layarnya itu bisa pilih area perekaman sesuka kita kiri, kanan, atas, bawah, tengah ataupun dimanapun itu.
Kalau layar penuh itu ya berarti semua layar itu dapat kita rekam. Kalau sekitar mouse itu ya hanya sekitar mouse saja yang kita bisa rekam. Kalau hanya audio ini berarti yang dihasilkan dari outputnya itu ataupun keluarnya itu yang di beranda ya udah hanya audio saja yang bisa keluar hasilnya gitu ya. Kalau ini, nah ini sebenarnya tergantung laptopnya juga. Kadang kalau di PC itu sendiri ya, kalau di komputer ada itu tutorial yang tidak sama. Jadi kalau misalkan kita mau merekam ya kalau untuk meningkatkan suara ini kita bisa silent ya istilahnya, silent dari speakernya itu. Ini juga, nah ini senyapkan mikrofon ini bisa. Ini teksnya ini kita bisa menambahkan teks ya, ever efek overlay teks untuk memperjelas apa yang kita ucapkan dari video yang kita buat sebelumnya. Nah kalau ini untuk jeda ya kita bisa berhenti dimanapun sesuka kita. Kalau ini daftar bekas keluar video, video yang sudah kita rekam sebelumnya, daftar bekas keluarannya itu apapun outputnya itu bisa dilihat dari sini. Kalau ini ya gambar, kalau kita misalkan tentang kap layar ataupun screenshot di laptop kita itu sendiri, kita mendapatkan outputnya hasilnya itu ada di sini. Selanjutnya, kita dapat berhenti ataupun memulai itu ketika kita memencet rekam ini. Nah, rekam atau berhenti, strip berhenti F12. Berarti ketika saya memencet ini, saya akan berhenti melakukan video dari tangkapan layar ataupun rekaman layar yang saya lakukan saat ini. Baiklah teman-teman, sekian video dari saya. Terima kasih.